Nah, ini ada beberapa hadis yang coba saya mau bacakan nih kepada Anda ya. Yang pertama, an Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah, Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan? Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an, baca Qur'an, baca Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti Qur'an itu wujud ya, dengan satu bentuk tersendiri, dia datang di hari kiamat kepada orang yang membacanya dengan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syafi'an. Jadi dia wujud, wallahu alam wujudnya apa, tapi dia nanti datang ya, kemudian merekomender, mengajukan rekomendasi, ya Allah, nih orang ini dulu rajin baca saya, itu syafaat namanya begitu ya. Yang berhak memberi syafaat pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para syuhada ya, para sholihin, para siddiqin, para nabiyin ya kan. Nah, kemudian amal itu apa? Baca Quran, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji ya kan, yang hajinya mabrur ya kan. Kemudian pokoknya kebaikan-kebaikan. Nanti yang wujud di sana ya kan, kita itu nanti dibangkitkan ala a'malihim, atas amalnya. Jadi di sana nanti ada apa sih, korp ya? Bukan korp, apa? Apa sih istilahnya, grup itu? Kalau dulu zaman dulu sebut apa? Grup. Grup. Ada grup itu. Apa namanya? Korp ya? Bukan korps. Bukan, kalau korp kan ini apa? Iya, komoditas. Lu pada nggak ngerti bahasa-bahasa dulu sih. Ya kan? Ya kan? Ada, pokoknya ada satu grup, Kelompok ya kan? Tapi bukan kita yang bikin, itu sudah Allah yang bikin. Semua Ya kan? Apa sih bahasanya itu dulu, kalau pramuka dulu kan juga ada tuh gudeg, ada gugus, ada apa lagi itulah, ya kan gitu. Ya kan? Nah itu nanti Allah yang bikin di sana. Kita nanti dapat tiketnya sesuai itu. Oh, ini orang punya tiket. Oh, saya bisa ke sana dong. Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa. Tapi nggak ada tuh grup TNI, nggak ada di sana, nggak ada. Apalagi polisi. Ya. Dan Ada di neraka kali. Wow, naudzubillah. Ya kan? Iya, nggak ada itu. Grupnya itu sesuai amal. Minal musaddiqin, oh grup orang-orang yang rajin sedekah. Oh, punya tiket nggak nih? Punya tiket ke sana nggak? Oh, punya. Kan? Sebab ada nanti orang di akhirat yang ditawari oleh Allah, kan? Yang pertama nih orang puasa. Inna fil jannati babun, di dalam surga nanti ada pintu, ismuhu Ar-Rayyan, namanya Ar-Rayyan, la yadkhuluhu, tidak ada yang masuk pintu Rayyan illa shaimun, kecuali orang yang puasa. Jadi itu pintu hanya untuk orang yang memang di dunia rajin puasa. Pas Ramadannya oke, barangkali Senin Kemisnya oke lah, ini dan itu, sampai dapat tiket masuk. Tapi ada juga yang ditawarkan oleh Allah, wadkhulul jannata, masuk kamu ke dalam surga, min kulli babin turid, dari pintu mana saja yang kamu ingini. Siapa itu? Hebat sekali itu ya. Masuk ke surga. Lah mana ya Allah? Udah pintu mana aja. Hebat nggak tuh orang? Hebat nggak? Salah satunya amaliyah kita adalah
Al-Quran. Nah ini momentum Ramadan, baca Quran. Tapi saya belum bisa baca, belajar. Ya, pokoknya saya udah nyampein nih. Ya, ini ma'dziratan ila rabbi, ini sebagai hujah saya nanti di akhirat. Itu jamaah PTDI banyak yang bisa baca Quran. Saya udah nyuruh, ya Allah, belajar. Terus gurunya cari aja itu temannya guru, ajarin gua dong. Kan ente yang proaktif. Ya. Ntar kita tawar-tawarin, belajar yang ngaji. Males di sini kan udah disediain guru di bulan Ramadan. Sampai gurunya bosan, gak ada muridnya. Disediakan guru setiap hari Senin sampai Kamis habis asar standby. Siapa saja Anda yang mau belajar Quran dari Iqra silakan, gratis. 1, 2, terus nggak ada. Ustadznya bengong. Bicara apaan kan turun kasih Quran nih. Malu. Bahasa malu itu lah. Di sana nanti nggak ada malu-malu. Malu apaan daripada nanti di sana malu-maluin? Buat di dunia ini loh, di dunia. Padahal gampang tuh. Apalagi kalau mau belajar sama saya, insya Allah lah. Kan 10 kali pertemuan udah bisa baca Quran. 10 kali pertemuan insya Allah. Kan? Cuman niatnya, kan? Kalau niatnya setengah-setengah ya enggak lah, ya, insya Allah, ya. Bisa baca Quran, enak bisa baca Quran, bisa, ya kan? Masa orang Islam pengen surganya Qurannya nggak mau. Pedoman yang pertama dalam Islam adalah Al-Quran. Qurannya aja nggak mau baca, minta surga. Surga yang mana, Nyong? Surga yang di Warakas. Udah kena banjir. Nggak ada. Surga itu adanya di akhirat, ya kan? Akhirat itu modalnya amal. Nah, ini satu. Coba syafi'an di ashabih, nanti di akhir akhirat Quran ini datang merekomendir, ya Allah, itu yang namanya solihin jamaah PTDI setiap hari itu baca saya, ya Allah, ya kan? Memang dia sih ibadah tapi masih punya dosa, ya Allah, ya kan? Kemudian tolong ampuni dosanya. Itu rekomender. Nama bahasa Arabnya syafi'an, kan? Syafi'an. Nanti Allah yang memberi syafaatnya, Allah, kan? Tapi dia diberikan, ya, syafi'an. Dia memiliki hak untuk mengajukan rekomendasi. Tuh. Bisa jadi, tinggalkan. Nanti kan ada yang bantah, iya, tapi dia utangnya belum dibayar, katanya punya utang gitu kan, katanya ngutangin, gimana ya? Kan? Itu kalah umpamanya dengan dalil utang umpamanya kan gitu. Ya udah, kamu bisa masuk surga, diampuni dosanya, tapi tolong selesaikan dulu utangnya. Utang sama siapa? Sama abang umpamanya kan gitu. Tapi kalau abang yang dicari, ya? Yang dicari kan apa, cuma di masjid umpamanya. Tapi ini yang punya utang abah, bukan dia. Nah begitu kan. Kemudian apalagi yang kedua? Yang kedua, Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahli alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Nanti di akhirat, ini hadis Nabi, ya kan, akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya. Nah, yang dulu mengamalkannya di dunia. Kan? Kemudian wa yuqaddimu alaih, kan? Taqaddamu suratul Baqarah wa Alu Imran tuhajani an sahibihima. Nanti tuh si Al-Baqarah sama Ali Imran berebut. Ya ini tuanku nih, tuanku. Saking mereka ingin melayani kita si pembaca Quran. Kata Al-Baqarah, ini tuanku. Kata Al-Imran, jangan, ini tuanku. Nah, sampai segitunya berebut ingin memberikan rekomendasi, ya, penghapusan dosa lah, rahmat Allah lah, macam-macam nanti di akhirat, ya, gitu. Nah, makanya jangan hobi, kan? Apalagi alergi, hobi dengan Quran, apalagi alergi, baca Quran. Nah, kemudian
An Utsman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian ialah yang membaca Al-Qur'an, yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Ya, yang mengajar lebih bagus daripada membaca. Jadi kalau saya lagi baca Quran, kok ada orang datang, saya mau belajar dong, nah, pasti saya berhenti bacanya, ngajar. Begitu. Karena apa? Belajar dan mengajari Al-Quran lebih bagus daripada membaca Al-Quran, apalagi daripada bahasa Inggris. Oh, saya lagi kursus bahasa Inggris nih, baik, baca Quran dulu. Begitu. Maka setiap hari sisihkan, siangnya sisihkan, malamnya sisihkan untuk baca Al-Quran. Gitu. Dan itu memang agenda daripada dakwah Rasulullah, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah itu pada sesi pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi di dalam hadis berikutnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a safratil qaramil bararah, ya kan? Orang-orang yang baca Quran kemudian dia pinter, dia nanti gabung dengan barisan para malaikat, orang-orang yang dimuliakan. Kan? Walladzi yaqra'ul Qur'an, kemudian orang yang membaca Quran, kemudian dia ya ta'u fihi, baca Qurannya terbata-bata, baru sedikit-sedikit. Walladzi, kan begitu bacanya, ada kan? Nah, yang baca begitu itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kita dia ikut sesuatu hati lu, saya ceritain dia nangis. Ya, alhamdulillah kalau air matanya dari hati, kalau air mata buaya. Ya, kan? Di dunia aja masing-masing. Seorang bapak masing-masing dengan anaknya. Anaknya sakit, belum tentu bapaknya merasakan sakit, cuma ikut prihatin, membantu, menolong, tapi sakitnya nggak bisa dioper, kan? Gitu. Dunianya saja sudah masing-masing kita, apalagi akhiratnya. Makanya berbekalah, tazawwadu, berbekalah Anda masing-masing. Fa inna khairaz zadi taqwa la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan yang efektif sampai akhir Ramadan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.